Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2511 sampai bab 2520. Saat ini Nona Kimberly sedang disiksa dengan sebuah sihir oleh Master Gian Demon. Dengan mantra sihir penyiksaan dan keahlian besarnya di tingkat basis kultivator iblisnya, Giant Demon terus menyiksa sampai retakan tulang punggung Nona Kimberly terdengar keras. Krak-krak-krak, retakan. Seketika seluruh tubuh Master Kultivator yang berada di bawah pengaruh ruang sihir iblis Master Gian Demon. Tubuh mereka sesektika mengalami retakan yang sama seperti yang dialami oleh Non Kimberly. Art GGG. Master besar apa yang kau lakukan pada tubuh kami? Tolong hentikan. Semua Master Kultivator berteriak keras tak kuat menahan mantra sihir dari Gian Demon. Suos-suos-suos-suozus. Sebuah suara dari arah seseorang mencoba keluar. Suaranya sangat lirih sehingga semua telinga tak dapat mendengar arah suara tersebut. Ketika semua Master Kultivator Mega kami gonjangan jiwa yang sangat perih dan di saat itu pula Non Kimberly yang sudah tidak kuasa menahan rasa sakit yang begitu parah dan menyiksa. Hampir pingsan saat itu. Pada saat Nona Kimberly tak kuasa lagi menahan rasa sakit yang mendalam. Seketika Nona Kimberly menggenggam sebuah kalung di lehernya dan melihat liontin batu giok di lehernya tiba-tiba mengedipkan sekilas cahaya merah agak keburu birun. Kring. Selang beberapa saat kemudian sekilas lampu melintas dan seketika dua orang yang kuat dan berenergi muncul di depan wajahnya. Tubuh kekar dan rambut menjuntai ke atas berwarna merah dan ungu menyala-nyala. Siapakah mereka? Apakah mereka adalah jin yang keluar setelah digosok-gosok dari kalung liontin giok milik Nona Kimberly? Splash! Kilatan kuat dengan cahaya mulai membaur sedikit menyinari kegelapan gua. Blashah! Suara kuat yang tiba-tiba muncul di hadapan semua orang yang berada di gua tempat makam berada. Mereka semua terpaku melihat sosok dua lelaki tampan yang mempunyai aura yang sangat mengintimidasi saat ini. Mata mereka semua terbelalak. Termasuk Geralt dan Nona Kimberly yang wajahnya saat ini menengok ke atas sambil memegang dadanya yang sesak. Kecuali jenderal tanpa kepala hanya diam seribu bahasa, karena gak punya mata. Siapa mereka berdua? Tanya beberapa master yang kaget seketika melihat datangnya sosok misterius yang baru saja muncul. Dan sosok ini bukan jin yang dapat mengabulkan segala permintaan. Benar, siapa mereka? Mereka sangat tampan. Bahkan kulitnya berwarna putih kekuningan. Dan aura mereka sangat kuat sahut beberapa master yang lain tidak percaya dengan apa yang mereka lihat di depan mata. Dan saat ini, sosok yang tiba-tiba muncul tersenyum menyeringai dan sedikit bergumam ahaha, sungguh menarik. Dua lelaki tampan yang sekarang berada di depan Nona Kimberly mempunyai ciri fisik yang jelas. Lelaki satu mempunyai wajah tampan dengan pakaian berjubah hitam dan lelaki tampan satunya lagi mengenakan pakaian berjubah putih. Mereka berdua memiliki rambut merah keunguan dan menjuntai ke atas. Salah satu lelaki yang berbaju jubah hitam memiliki potongan rambut berponi dan sedikit panjang di bagian belakang dan lelaki satunya yang berjubah putih memiliki gaya rambut yang panjang dan terjepit ke belakang dengan anyaman rambut di pinggir membentuk pola dan sedikit rambutnya menutupi mata. Tubuh mereka tegak dan wajah mereka selain tampan mereka memiliki kulit yang sangat mulus seperti bayi. Sungguh orang-orang yang luar biasa. Tapi siapa mereka? Lawan atau musuh? Berkata Geralt dalam hati jika mereka datang ke sini secara tiba-tiba dan mereka mungkin adalah seseorang yang mau membantu atau menjadi musuh. Dam Asterisnit. Saat seperti ini. Sungguh sialan. Saat ini Geralt yang sedari tadi terus memandang mereka berdua dan seketika indera keenamnya merasakan tekanan yang kuat. Apa ini? Aura yang mendominasi. Berkata Geralt terdengar oleh semua yang ada di makam angker. Sambil terus memegang rantai naga dan terus menekan mayat jenderal kepala buntung Geralt mencoba menenangkan diri dan kembali konsentrasi. Apapun yang nantinya terjadi. Apakah aku akan melepaskan ikatan rantai naga ini atau tidak? Jika nanti terjadi apa-apa kepada Nona Kimberly, ujar Geralt kemudian mencoba menambah energi rantai naga dengan mantra sihir pengikat. Bagi Geralt sendiri sejak dirinya melangkah ke ranah kultivasi. Belum pernah sekali Geralt menjumpai aura yang begitu dominan dan seirama yang mampu membuat aura dalam dirinya menjadi berkidik. Sungguh aura mereka berdua sangat begitu mendominasi semua master di makam. Geralt sendiri belum pernah merasakan sensasi aura yang semacam ini bahkan dari diri Master Old Flynn. Saat latihan maupun mencoba mengadu kekuatan kultivasi.
Bahkan ketika berdhadapan dengan aura iblis dari Master GIANTDEMON, Geralt tidak melihat dirinya terprovokasi oleh kekuatan iblis Master GIANTDEMON. Bahkan aura Master Iblis dari Master GIANTDEMON itu seperti hanya menggaruk-garuk punggungnya, bahkan sensasinya bisa diibaratkan hanya tenaga penepuk nyamuk. Aura ini. Seperti yang pernah aku dengar dari leluhurku. Apakah mereka? Berkata Master GIANTDEMON sembari mundur selangkah ke belakang. Jelas sudah bahwa dirinya juga merasakan kekuatan basis kultivasi tingkat tinggi yang dipancarkan oleh kedua lelaki tampan itu. Geralt sendiri. Saat bertemu Master Oldflynn pada waktu mereka bertemu di hutan dekat Villa Mark. Dan saat itu Geralt diajak ke sebuah gunung dan disitulah dia berbincang panjang lebar. Dan salah satunya adalah cerita tentang dua lelaki penjaga jiwa dan apa yang Geralt dengar saat perbincangannya dengan Master Oldflynn. Dengan tatapan tak percaya Geralt sendiri sekarang mengakui bahwa cerita Oldflynn memang benar. Satu sisi lain, Nona Kimberly mencoba menggosok-gosok matanya. Tak percaya melihat dua sosok di depannya. Apakah kalian itu adalah legenda penjaga bulan dan matahari? Jika dilihat dari paras muda mereka dan aura energi yang dipancarkan, satu seperti aura matahari dan satunya memiliki aura dingin. Burarararara, kalian siapa? Hai anak muda berjubah hitam dan putih. Ah, berkata Master GIANTDEMON serentak bertanya dan mencoba mengingat. Hahaha, ini sungguh menarik. Saya pernah mendengar dari para leluhur bahwa ribuan tahun yang lalu, ada legenda mengatakan bahwasanya ada dua orang yang pernah menjadi legenda kultivasi di ranah kultivator. Ya, aku ingat kalian adalah legenda jubah hitam dan putih. Dan kalian adalah legenda yang telah melonjak menjadi kultivator abadi di alam pemahaman. Dan yang aku heran sejak kapan kalian menjadi penjaga nona manis ini. Berkata Master GIANTDEMON lanjut menerka sambil tertawa keras. Saat ini wajahnya sangat lebih bergairah. Di sini lain, baik Geralt dan Master kultivasi lainnya masih sedikit bingung dengan apa yang barusan terjadi. Nampak di wajah tiap orang Master baik Geralt dan Nona Kimberly masih terasa ada sesuatu yang aneh. Dan pada saat ini lelaki tampan yang berdiri di hadapan Nona Kimberly. Saat ini lelaki berbaju putih dengan tangan memegang tombak berbentuk ekor naga dan terukir di seluruh tongkat sisik naga dan kepala naga dengan tubuh melingkar maju ke depan. Sembari menancapkan tombaknya. Apakah kau yang bernama GIANTDEMON? Dan yang bisa aku terka dan katakan bahwa kau telah menjadikan tubuhmu yang sebenarnya hilang. Karena kau telah menjadi sosok iblis sekarang. Dan sekarang kau berani mengganggu nona muda nan cantik ini dan menyiksanya. Kemarilah dan menghadapku dan tunduk pada kau berdebah tua. Apakah menurutmu perlu bagi kita untuk bertarung saat ini juga? Berkat pria tampan berjubah putih dengan wajah yang dingin melihat dengan tajam ke arah Master GIANTDEMON. Saat ini, karena Master GIANTDEMON telah banyak mengerahkan ki iblisnya, keadaannya sekarang mungkin ragu untuk menjawab tantangan para lelaki berjubah putih. Dan karena Master GIANTDEMON memiliki teknik pengubah wujud dan juga memiliki teknik klone, saat ini yang dia bisa lakukan hanya bersikap lebih energik. Hahaha, ya baiklah, mungkin bisa saya coba keahlian dari salah satu legendaris kultivasi. Dan sebelum itu tubuhku sekarang hanya punya satu klon. Aku khawatir akan sangat sulit untuk menghadapi kalian berdua, apalagi kalian adalah kultivator legenda yang abadi dan bertarung dengan kalian pada saat bersamaan. Namun, aku ingin bertanya, tentang rahasia jenderal tanpa kepala, akankah kalian bisa memberi tauku? Dan, apakah kalian berdua hanya akan diam saja dengan musuh nyata di belakang kalian? Master Giandemon berkata dengan tangan disandarkan di bagian batu tempatnya duduk dan berkata dengan santai. Saat ini Geralt yang sedang menahan rantai naga, mencoba mencari cara yang lebih efektif untuk bisa lepas dari makam angker jenderal kepala buntung. Andai aku tahu sejak awal bahwa ini hanya skenario jebakan Master Besar Great Demon. Sudah pasti akan lebih baik jika aku bertarung dengannya. Saat ini aku hanya bisa menahan mayat jenderal tanpa kepala ini. Yang belum tentu ini adalah tubuh aslinya. Berdebah kau GIANTDEMON. Berkat Gelart sambil terus memandang Nona Kimberly dan dua lela tampan di depannya. Mengencangkan genggaman tangannya pada senjata masing-masing. Kedua pria tampan legenda kultivator abadi sekarang saling pandang satu sama lain. Ketika mendengarkan penjelasan dan pertanyaan Master GIANTDEMON, kali ini pria berjubah hitam dengan tangan memegang sebuah pedang di punggungnya. Berjongkok seraya berkata-kata, energi iblismu mungkin sangat kuat. Tapi kau mungkin akan berada di pihak yang kalah hari ini. Dan jika kau tak berpikir licik untuk melarikan diri, aku akan segera mengirim ke panti jompo. Setelah berbicara, keduanya kemudian baik pria berjubah putih dan pria berjubah hitam saling memandang. Baiklah, berkata mereka berdua bersama dengan senyuman dingin.
Di belakang para kultivasi legenda abadi, sosok Nona Kimberly kemudian dengan terlatih mencoba berdiri dengan rasa sakit di dadanya dan sambil memegang dadanya yang saat ini sedikit terasa sakit berjalan ke para lelaki tampan yang melegenda. Tunggu para master, kalian berdua. Tolong jangan sampai kalian terpengaruh dengan kata-kata dari iblis tua itu dan tertipu olehnya. Berkata Nona Kimberly terisak sedikit berlinang air mata menahan luka di punggung dan dadanya. Dia ingin menggunakan darah seluruh master dunia kultivasi untuk membuka rahasia jenderal tanpa kepala. Dia sangat jahat dan keji. Dia sangat licik dan dia pasti tidak akan berbagi sumber daya yang ada di makam angker ini. Bahkan kami juga tertipu olehnya. Pusaka dan artefak yang berada di sini belum kami temukan tetapi dia berusaha membunuh kami dengan membangunkan sosok jenderal tanpa kepala dan memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan dirinya sendiri. Melihat Nona Kimberly, saat ini Geralt hanya bisa diam dan mempercayakan semua ini pada Nona Kimberly. Setelah pertemuan baik Geralt dan Nona Kimberly saat ini memiliki ikatan batin. Tetapi itu hanya sekedar ikatan saudara yang tak lepas dari sebuah kerjasama untuk menghadapi Master Giantdemon saat ini. Belum sempat Nona Kimberly melanjutkan kata-katanya. Tubuhnya tiba-tiba terhempas ke belakang. Swas, retakan. Ah, sialan kamu. Bedebah tua. Berkata Nona Kimberly sambil memengan dadanya untuk menutupi lukanya dan berdiri kembali. Skreas, retakan. Suara jatuh kembali mengenai Nona Kimberly. Tubuhnya kembali tersungkur di bebatuan gua. Berdiri dengan tangan ke atas menggunakan teknik serangan angin Master Giantdemon mencoba melukai Nona Kimberly. Kemudian serangan ketiga dilancarkan kembali ke tubuh Nona Kimberly. Bam! Skres. Suara tangkisan datang mengenai gelombang angin Master Giantdemon. Apa? Berkata Master Giantdemon lirih. Dan pada saat bersamaan cahaya yang menyilaukan mata kembali muncul di hadapan Nona Kimberly. Skres. Terlihat cahaya datang ke tubuh Nona Kimberly dan seketika luka-luka di tubuh Nona Kimberly bersangkur-angsur pulih dan kemudian tubuh Nona Kimberly sembuh seketika. Siapa yang melakukannya? Tubuhku tiba-tiba sembuh. Apakah cahaya tadi berasal dari liontinku? Ah, tubuhku mulai baik, berkata Nona Kimberly dengan senyuman manis, dan kau sebaiknya kau menyerah sekarang Master Giantdemon bedebah. Zehahaha, panjang umur untuk Nona Kimberly. Maafkan lelaki tua seperti saya Nona. Dan untuk kehidupanmu Nona Kimberly. Saya sebenarnya tidak ingin menyakitimu Nona manis. Jadi maafkan saya, agar kau percaya padaku kembali. Sekarang, saya telah melepaskan mantra gelombang iblis dari dalam tubuhmu. Mantra pelepas aura iblis. Berkata Master Giantdemon menarik sihirnya dan membebaskan Geralt dan para master lainnya. Saya sebenarnya hanya ingin melindungi Nona Kimberly yang manis. Dan untuk Master Geralt dan para master kultivasi yang saat ini dalam pengaruh sihir gelombangnya iblis saya. Dan luka mereka. Juga telah saya hilangkan. Dan saat ini saya membebaskan mereka semua. Akan tetapi rahasia makam jenderal akan segera terungkap. Apakah Nona Kimberly? Kamu benar-benar tidak ingin melihatnya? Master Giantdemon berkata sambil mencibir. Master legenda berjubah hitam dan Master legenda berjubah putih. Tolong jangan dengarkan dia dan juga jangan selamatkan kami. Dia itu sangat licik. Leluhurku pernah menceritakan kisah legenda kalian dan lelah juga mengenal kalian. Perkenalkan, aku adalah Master Mateo yang baik dan jago main bisbal. Berkata Master Mateo dengan nada keras meraung mencoba memberi masukan agar kedua master legenda tidak terpengaruh oleh kebaikan yang coba dilakukan oleh Master Giantdemon yang melepaskan sihirnya. Saat ini Geralt yang sedang konsentrasi penuh mengalirkan mantra sihir rantai naga kembali mengelak nafas lega. Karena sihir mantra iblis Master Giantdemon memang sedikit menahan aliran ki sejatinya. Baik Geralt dan mayat jenderal tanpa kepala ikut mendengarkan perbincangan mereka. Berdiri tegak para master legenda menarik nafas dalam-dalam mencoba memahami situasi saat ini. Ini, situasi yang memang lebih baik harus saya cermati lebih dulu, berkata. Pria tampan berjubah hitam itu tidak bisa mengambil keputusan saat ini. Dengarkan kami master legenda. Mungkin kalian juga melihat keadaan kami saat menghadapi Master Giantdemon. Dan kalian juga tahu bahwa semua master yang datang ke makam angker semua telah mati dan tak sedikit jumlah yang bisa selamat dari para tentara mayat iblis. Saat ini kami hanya berharap bantuan dari kalian. Dan kalian juga pasti tahu kejadian sesungguhnya, iya kan? Berkata Master Mateo meminta bantuan pada kedua master legenda yang hanya bisa dipanggil dengan Master Jubah Hitam dan Jubah Putih saat ini. Baiklah saudaraku. Lebih baik kita jangan terjerat kata-kata Master Iblis ini. Dan kita sebagai kultivator abadi yang melegenda. Kita juga berada di ranah kultivasi sejati yang sama dengan mereka. Kita tidak boleh hanya melihat.
Seorang Master Iblis besar ini mengaji para Master Kultivator sejati dan membiarkan dia membunuh semua orang. Saudara, ayo kita lakukan. Yang harus kita kerjakan saat kita muncul pada saat ini, berkata pria tampan berjubah putih itu membuat keputusan akhir untuk melindungi majikan mereka, yaitu Nona Kimberly yang manis. Seketika terdengar suara gelombang yang sangat keras. Skres. Retakan. Setelah berbicara, Master Legenda berjubah putih menganyunkan tombak naganya dengan kedua tangannya dan menggunakan teknik gelombang angin mengarahkannya pada tubuh Master Gian Demon. Skres. Hentakan. Suara tangkisan Master Giantdemon menangkis gelombang angin Master berjubah putih. Kembali berdiri tegak. Master berjubah putih berkata, dengar saudaraku. Ingat, tugas kita adalah untuk melindungi Nona Kimberly dan ini adalah perintah Master besar kita. Dan kau tahu sekarang, Nona Kimberly tidak terluka dan sembuh karena liontin yang dia pakai menyembuhkan lukanya, dan nanti kita pikir kembali untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat desas-desus tentang Jenderal Kepala Buntung. Dan yang jelas itu akan bermanfaat untuk kita juga. Sekarang jangan abaikan tugas kita melindungi Nona Kimberly. Sedikit keraguan saat ini menyelimuti salah satu Master Legenda, yaitu Master berjubah hitam. Akankah pilihan yang akan dipilih karena rayuan kerjasama Master Gian Demon sedikit membuat Master berjubah hitam berpikir ragu. Saat ini Master berjubah hitam terdiam dan berpikir, dan memegang kepalanya. Pria berjubah hitam itu saat ini keputusasaan dan keraguan menghampiri dirinya. Masih terdiam dalam pikirannya, Master berjubah hitam mencoba mencerna perkataan Master Gian Demon dan tawaran untuk mengambil alih kekuasaan dan kekuatan jenderal tanpa kepala. Berkata lirih Master berjubah hitam. Zehahaha, bagaimana menujumu Master berjubah hitam? Berkata Master Gian Demon, sembari menghela nafas meringankan tubuhnya yang baru saja menerima serangan dadakan Master berjubah putih. Tawaran ini menarik. Saat kita bisa menemukan cara terbaik untuk menemukan kekuatan basis kultivasi jenderal tanpa kepala, kita akan bisa menguasai dunia, bahkan 1000 wanita bisa kita dapatkan. Zehahaha. Bagaimana kau tertarik, Tuan Master berjubah hitam? Masih terdiam dan berpikir Master berjubah hitam. Keraguan muncul lagi di benaknya. Nafas Master berjubah hitam menarik nafas dan melepaskannya lagi. Apa yang kau pikirkan, saudaraku? Ayo lakukan tugas kita sekarang. Hentikan keknyolanmu sekarang. Jangan terpengaruh dan terprovokasi oleh kata-kata iblis tua itu. Berkata pria berjubah putih itu mengerutkan kening mencoba menyadarkan Master berjubah hitam. Nama mereka dalam dunia kultivasi adalah Master Black Sang Jubah Hitam dan Master Thunder Jubah Putih. Mereka adalah kultivator yang telah mencapai tahap keabadian. Dan mereka mengemban tugas dari Master besar mereka untuk melindungi Nona Kimberly dimanapun dan di saat genting. Dan mereka akan keluar saat Nona Kimberly dalam keadaan yang membahayakan hidupnya. Semua Master terdiam. Mereka saat ini mencoba mencari bantuan yang bisa didapatkan untuk bisa selamat dari keju jenderal tanpa kepala dan bisa keluar dari makam angker hidup-hidup. Kembali dalam pikiran dan keraguan Master Black Jubah Hitam dalam pikirannya saat ini. Jauh lebih penting meningkatkan godaan kultivasi abadi yang lebih jauh. RGGH. Hentakan Master Black si jubah hitam rasa ragu terus dihadapinya. Zehahaha. Sebagai orang suci kau tahu apa yang harus kau lakukan, dan sebagai seorang basis kultivator, godaan untuk menjadi legenda yang lebih besar itu sungguh terlalu menggoda, dan kau Master jubah hitam kau pasti tahu dan lebih mengerti. Dan jangan kamu berpikir bahwa kloningku tidak bisa mengalahkanmu. Dan jangan coba-coba untuk kamu akan bisa membunuhku. Berkata Master Gian Demon merayu dan menggoda iman Master Black si jubah hitam. Dengarkan ini baik-baik. Kami telah mencapai kultivasi abdi terakhir. Dan saya melihat bahwa semua master baik, master muda dan semua master di ranah kultivasi sejati mereka telah banyak yang mati di tempat ini, dan untuk kelompok generasi kultivator muda di dunia kultivasi ini harus menumpahkan darah mereka demi mendapatkan tingkat tertinggi kultivasi abadi. Dan saya katakan, ketika rahasia makam ditemukan, saya khawatir bahkan aku tidak akan bisa bertarung untuk menghadapi jenderal tanpa kepala. Berkata Master Thunder meyakinkan semua master di makan angker dan saudaranya Master si jubah hitam. Apakah kamu yakin akan bilang begitu? Kata Master Gian Demon mencoba menerka perkataan Master Thunder si jubah putih. Jadi pikirkan kembali kalian semua. Tingkat kultivator abadi itu harus kita capai dengan tangan kita sendiri dan bukan dengan jalan pintas. Tetapi saya pribadi juga berpikir bahwa tingkat kultivasi kami juga jauh dari sempurna. Keputusan akhir ada pada Master jubah hitam. Dengan kata-kata ini, lelaki berjubah putih itu mewakili pikiran semua Master dan Master Black. Mengangkat tangan dan menenangkan pikiran, kemudian Nona Kimberly memulihkan kisah jatinya. Dan geral sendiri sedari tadi sampai hanya berdiri seperti batu hitam yang keras tak bergoyang sedikit pun.
Apakah kau juga berpikiran sama Master Jubah Putih? Akankah kamu mencoba mengalihkan pandanganmu? Berkata-berkata Nona Kimberly dengan cemas. Saat ini dalam pikiran Master Jubah Hitam masih terselimuti wajar seseorang yang haus kekuatan dan masih memikirkan dalam pikirannya. Dan semua Master baik Master Mateo dan Geralt menunggu keputusan akhir mereka. Akankah mereka akan membantu atau menerima tipu muslihat Master Gian Demon? Nona, saya dapat yakin bahwa Anda baik-baik saja saat ini. Tetapi apa yang dikatakan Master Gian Demon memang tidak masuk akal. Di akhir pertarungan kalian saat ini dan setelah menghadapi berbagai rintangan, kami juga tahu mana dan apa yang tidak berguna untuk dilakukan. Kami tidak dapat menyelamatkan kalian para lemah muda di dunia pengingat. Bahkan jika kami tidak menemukan sesuatu pasti akan terjadi masalah dengan jenderal tanpa kepala waktu itu. Bahkan saya tidak memiliki kemampuan untuk memeriksa hati di diri sendiri. Tetapi saat itu juga terlintas dalam pikiranku bahwa wawasan tinggi kami yang telah mencapai tingkat dompet abadi ini belum sempurna. Dan itu mungkin juga akan sangat berguna bagi wanita muda sepertimu Nona Kimberly. Master Guntur si jubah putih berkata sambil mengerutkan kening dan mulai tersenyum sinis. Zehahaha. Yah, kalian berdua pandai memahami kata-kataku. Hari ini, dengan bantuan kalian berdua, jaminan untuk mendapatkan rahasia makam angker jenderal tanpa kepala dan teknik transmisi jenderal tanpa kepala sedikit lebih mudah. Kata Master Gian Demon sambil tertawa puas penuh kemenangan dalam hidup. Akhirnya, di sisi Geralt saat ini dalam keadaan terus mencoba menahan energi rantai naga dan mencoba menetralisir aura iblis jenderal tanpa kepala. Dia melihat saat ini bahwa Master Mateo saat ini mulai kehilangan kesadarannya dan sesekali muntah darah. Brak, hancur. Saat ini suara keras mulai terdengar dari arah rantai naga yang melingkari tubuh jenderal tanpa kepala. Matra sihir rantai naga emas mulai kehilangan kekuatan dan sekarang kembali melemah. Dan Geralt saat ini sudah kehabisan ki sejati untuk menahan tubuh jenderal kepala buntung dan akhirnya Geralt. Dia tidak bisa menahannya lagi. Skres, retak, suara rantai naga terpecah dan seketika kembali menjadi untayan kalung. Saat ini Geralt sudah tidak bisa menahannya. Dan dengan darah mengalir di kedua tangan yang mengucur begitu derasnya. Biru, darah di tangan Geralt keluar seperti aliran air terjun. Begitu banyak menyelamatkan jemarinya. Dan pembuluh darahnya sedikit terluka. Darah merah terus mengalir secara terus-menerus. Skres, retak, terdengar suara keras retakan dari kaki jenderal yang saat ini mencoba memulihkan tubuhnya. Skres, retak, suara kembali terdengar kali ini retakan di kaki jenderal tanpa kepala ini tampak melebar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang bahkan suaranya sangat keras menggema di seluruh ruang gua. Krak, retak, tubuh jenderal tanpa kepala berjangka angsur pulih. Roh-roh jahat dalam tubuh terus berkembang seolah-olah akan menyerupai gelombang udara yang menjulang tinggi. Ledakan-ledakan-ledakan. Tiba-tiba pada saat berikutnya, seluruh aula di makam angker sedikit bergetar. Crash, retak, retakan di tanah berkembang pesat. Blur, tumpahan. Suara yang darah ditumpahkan semua orang yang berada di makam tiba-tiba muncul dengan sekilas karena tekanan aura iblis jenderal tanpa kepala yang mencoba memulihkan tubuhnya. Dan darah semua orang dan beberapa master yang tak kuat menahan aura iblis jenderal tanpa kepala sarannya dengan cepat merembes ke bawah. Blur huhyek, suara aliran darah keluar dari mulut mereka. Dan saat ini semua sepertinya akan kehilangan kesadarannya. Sambil terus memegang dada mereka. Pada saat ini kekuatan jenderal tanpa kepala menetap angsur pulih dan beberapa master yang kurang pelatihan dasar mereka tak kuasa menahan tekanan aura roh jahat yang dikeluarkan jenderal tanpa kepala. Bumim, suara dentuman. Pada saat yang sama dengan suara darah yang mengalir dari semua master menembus tingkat menengah mendengar dengan telinga mereka sebuah ledakan. Saat ini bumi bergetar dan gunung-gunung bergetar. Pemandangan ini membuat Master Giantdemon dan Master Thunder dan Master Black membuat keduanya sedikit mengejutkan. Skres, retak, skres, retak, gores. Suara retakan muncul di seluruh dinding gua tempat makam angker berada. Bebatuan dari atas dan kerikil kecil mulai berjatuhan sedikit demi sedikit. Ini adalah kekuatan aura iblis dari tubuh jenderal tanpa kepala yang sedang memulihkan dirinya. Terkesiap semua orang yang berada di gua termasuk Geralt dan Nona Kimberly seketika loncat menuju ke dinding makan untuk melindungi dari batu-batu yang jatuhan. Dan masih berada di tempatnya baik Master Giantdemon dan kedua Master Pembaharuan Abdi tetap di tempatnya. Zehahaha, apakah saya berhasil? Benar, selama ini. Rahasia makam jenderal memang darah para pembudidaya ini. Dan mereka adalah tumbal untuk mengungkap rahasia dan ini adalah akhir dari kebangkitan rahasia makam angker. Berkata Master Giantdemon dengan nada keras. Gunung dan gua tempat makan angker saat ini mulai bergejolak. Memendam amarah yang kuat.
melepaskan kebangkitan nyata tubuh iblis jenderal kepala buntung. Tidak heran rahasia makam jenderal telah banyak dicari dan banyak yang mencoba membukanya begitu lama namun tak mendoakan hasil bahkan setelah mengorbankan jiwa dan raga mereka serta banyak nyawa yang dipertaruhkan. Master Thunder, coba kau lihat di sebelah sana, sepertinya ada lapisan ruang di bawah aula utama. Ini, apakah ini? Mungkinkah? Saya pikir jenderal tanpa kepala yang selama ini kita takutkan dengan tingkat navigator abdi tingkat tinggi bahkan di atas kita yang bahkan memiliki dasar tertanam di atas ranah budidaya abadi. Bahkan sekarang Bekaita tahu ternyata pemilik sebenarnya dari makam jenderal itu bahkan jauh lebih kuat. Berkata Master Black sambil menyimpan senjata tombaknya menjadi kecil seukuran peniti dan menyimpan senjatanya di ikatan rambutnya dan memperhatikan gerakan lapisan tanah di bawah makam. BLASSSS. Retakan, gelap, hancur, suara batu longsor, ke dalam retakan di gua. Sekarang, rongga besar telah muncul di makam angker. Saat ini Geralt sendiri merasakan tenggelam secara bertahap. Seolah-olah hisapan kuat datang dari lubang membuat aura di tubuhnya merasakan sentuhan ekstrim yang begitu kuat. Pada saat yang sama, Geralt juga ingin menjadi sosok yang lebih bijak. Fantasi dalam keheningan dan tangannya mencoba melepaskan rantai naga untuk melawan aura iblis yang datang. Blas. Terkejut, Geralt terhempas karena mendorong aura iblis setelah dia mencoba melepaskan kembali rantai naga. Sebaliknya, ketika rantai naga dilemparkan, rantai naga seketika melawan balik dengan memberikan sentuhan energi iblis besar yang mengikat dan mencoba menyerang semua orang yang berada di jangkauannya. Saat rantai naga berubah menjadi naga emas, arah mulut rantai naga yang mencoba menekan aura iblis di gua kembali lagi dan menghancurkan dinding gua. Brak! Ledakan! Bom! Suara keras! Rantai naga menyerang dengan bentuk naga menjadi sebuah lingkaran sihir. Geralt mencoba kembali mengendalikan rantai naga. Warsring! Suara rantai naga mencoba mengusik energi jahat. Kemudian mengambil keuntungan dari upaya Geralt untuk membungkam aura iblis. Semua orang mengumpulkan ki pelindung. Cahaya naga emas. Ucap bantuan mereka mencoba menangis aura iblis bersama-sama dengan rantai naga yang segera menutup area agar terhindar dari tekanan pelepasan aura iblis jenderal kepala buntung. Dengan sigap tanpa berbasa-basi kemudian Geralt mengangkat bahu dan berlari ke lubang di bawah lapisan gua. Boom! Ledakan. Pada saat ini, cahaya yang kuat dipantulkan di dalam lubang terbentuk di lapisan gua. Bom bom bom. Dalam suasana ledakan, seluruh ruangan gua dipenuhi aura sihir iblis. Saat ini Master Ginat Demon yang sedang melakukan pengamanan mengejutkan mundur puluhan langkah satu demi satu, dan menabrak dinding gua. Engah! Suara keras datang dari mulut Master Ginat Demon. Blur! Suara darah mengalir. Saat terlempar ke dinding guanya Master Ginat Demon yang masih salam tubuh fana mulai menyemburkan darah dari mulutnya. Astaga! Sebuah cahaya bersinar dari lubang lapisan gua. Dengan mata suci Master Thunder dan Master Black mata mereka bersinar kuning kebiru-biruan dan berucap bersama cepat. Masuk ke lubang lapisan gua. Setelah berbicara, keduanya juga langsung terjun ke dalam lubang lapisan gua yang besar. Ya ampun, tubuh fana milikku. Terluka parah sialan, berkata Master Gigandemon tampak panik. Tetapi dengan cepat dia lalu langsung masuk ke dalam gua. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita juga mengikuti Master Crawford dan mereka? Berkata Master Theo Mateo menelan ludah. Inilah kesempatan kita. Semuanya ada di sini. Semua rahasia makam angker ada di bawah. Bahkan jika kamu mati di sini tanpa melakukan apapun. Dan kalian juga masih harus memahami apa yang terjadi dengan makam angker setelah sekian lama kita mencari keberadaan sebenarnya. Berkata Nona Kimberly menentukan pilihan. Blas. Jatuh. Setelah berbicara, Nona Kimberly kemudian ikut turun ke dalam lapisan gua. Nona Kimberly benar. Kita harus melihat dan mencari tahu walaupun kita harus mati di tempat ini. Ya lebih baik mati daripada penasaran karena mati tanpa melakukan apa-apa. Berkata beberapa orang Master. Blas. Jatuh. Semua orang turun. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan. Besar. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.